Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan yang hanya bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Jembatan gantung yang menghubungkan Desa Durian Rabung dan Desa Jambu Hulu di Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan ambruk. Akibat ambruknya jembatan gantung tersebut, akses penghubung antar kedua desa menjadi terputus. Akibat banjir yang melanda selama hampir 1 bulan, warga di kawasan Pangeran Abdurrahman, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, terserang penyakit kutu air hingga mengalami gatal-gatal. Sebanyak 25.000 dosis vaksin COVID-19 tiba di Kalimantan Selatan Selasa siang kemarin. Kedatangan vaksin buatan Sinovac itu di Terminal Kargo Bandara Internasional Samsudinur dijaga ketat aparat TNI Polri. Jembatan gantung yang menghubungkan Desa Durian Rabung dan Desa Jambu Hulu di Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan ambruk. Akibat ambruknya jembatan gantung tersebut, akses penghubung antar kedua desa menjadi terputus. Beginilah kondisi jembatan gantung ambruk yang menghubungkan Desa Durian Rabung dan Desa Jambu Hulu saat dipantau pada Selasa siang kemarin. Jembatan gantung sepanjang 60 meter yang berada di Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini ambruk pada Kamis 31 Desember 2020 lalu. Akibat ambruknya jembatan yang membentang di atas Sungai Amandit ini, akses penghubung antar Desa Durian Rabung dan Desa Jambu Hulu menjadi terputus. Kepala Desa Durian Rabung, Ahmad Sarbini, mengatakan ambruknya jembatan gantung ini disebabkan faktor alam dan usia jembatan juga sudah tua. Ini disebabkan faktor alam, mungkin usia jembatannya juga sudah tua, karena mana ini mungkin penyangga tiang pancangnya itu yang patah itu, akibatnya tali pancang itu ikut roboh itu. Dari Disa mungkin sebelumnya kejadian ini kami dari pihak Disa, antara dua Disa Durian Rabung bersama Desa Jambu Hulu sudah mengusulkan membuat proposal ke pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas PO. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jembatan gantung yang ambruk ini diberi garis polisi. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Sofan melaporkan. Meski sudah dilarang, warga masih saja datang ke jembatan gantung Pulau Bromo di kawasan Mantuil, Banjarmasin Selatan. Tim Satgas setempat pun turun langsung mengimbau protokol kesehatan kepada warga untuk mengantisipasi penularan COVID-19 di jembatan yang berbentuk seperti roller coaster ini. Jembatan gantung Pulau Bromo di kawasan Mantuil, Banjarmasin Selatan Selasa siang tampak masih dikunjungi oleh puluhan warga. Meski saat peresmian pada Senin lalu pemerintah Banjarmasin telah mengumumkan jembatan ini dilarang untuk dikunjungi dan hanya boleh digunakan untuk pengendara yang menyeberang saja. Guna mengantisipasi penularan COVID-19 di jembatan gantung yang berbentuk seperti roller coaster ini, tim Satgas Banjarmasin pun turun langsung mengimbau warga agar menaati protokol kesehatan. Dengan kondisi orang banyak berkerumun di sini, ya khawatir kalau menjadi potensi penularan COVID-19. Sehingga kita tim Dinas Kesehatan, Promosi Kesehatan menghimbau agar masyarakat di sini, Mantuil dan sekitarnya mentaati protokol kesehatan. Karena kita berupaya sudah dengan teman-teman TNI, Polri, Satpol PP,
Ya masyarakat tolong menghargai lah apa yang sudah dilakukan oleh petugas. Ya akan menjadi sia-sia upaya-upaya yang dilakukan selama ini kalau masyarakat kita tidak mentaati protokol kesehatan ini. Tim Satgas COVID-19 Banjarmasin meminta warga harus menggunakan masker dan jangan berkerumun. Selain itu, agar warga menaati protokol kesehatan, petugas juga tampak disiagakan untuk mengawasi. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fuda El melaporkan. Sebanyak 154.713 pelanggar protokol kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terjaring operasi justisi yang dilaksanakan sejak September 2020 lalu sampai sekarang. Untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tim Satgas bersama petugas gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan yang lainnya masih rutin melaksanakan operasi justisi. Selama pelaksanaan operasi justisi yang dimulai sejak September 2020 lalu hingga sekarang, ada sebanyak 154.713 pelanggar protokol kesehatan yang terjaring. Semua pelanggar protokol kesehatan tersebut pun diberi sanksi baik berupa teguran, tertulis, kerja sosial maupun denda. Selama operasi justisi berlangsung, denda yang terkumpul dari pelanggar protokol kesehatan mencapai Rp8.900.000. Mulai tanggal 1 September 2020 sampai sekarang telah terjaring pelanggaran prokes atau protokol kesehatan sebanyak 154.713 dengan sanksi baik berupa teguran lisan, teguran tertulis, melaksanakan kerja sosial, dan denda dengan nilai denda yang sudah terkumpul sampai dengan saat ini ada berjumlah Rp8.955.000. Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tim Satgas tempat bersama petugas gabungan masih rutin melakukan operasi justisi 5 kali dalam sehari. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Sofan melaporkan.